Li'ai syai'un ittakhadallahu khalilan, dengan sebab apa Allah menjadikan engkau khalilan sebagai kekasih. Jadi kita akan berbicara tentang sebab Nabi Ibrahim mendapatkan predikat Khalilullah. Khalilullah itu artinya kekasih Allah. Apa udah? Kekasih Allah. Jadi nanti bisa kita ambil pelajaran bagaimana kemudian Nabi Ibrahim dijadikan sebagai kekasih Allah dengan predikat khusus. Maka kita bisa meneladaninya sehingga paling tidak kita mendapatkan kekasih Allah atau cinta Allah. Qala, kemudian Nabi Ibrahim menjawab, bisa hati asya, dengan 3 perkara, 3 hal. Apa bentuknya 3 hal ini? Iftartu amrallahi ta'ala ala amri ghairihi. Aku lebih memilih perintahnya Allah atas perintah selain Allah. Wah, ini kunci utama. Wa fi nuskhati, dalam satu catatan naskah ya, mastartu amral ghairi ala amrillahi ta'ala. Ya, dalam satu catatan, aku tidak memilih perintah selain Allah atas perintahnya Allah. Nah, itu yang pertama. Yang pertama yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam lebih mementingkan perintahnya Allah. Yang kita tahu, nah ini momen di bulan Dzulhijjah ini, peristiwa-peristiwa besar itu terjadi di bulan Dzulhijjah. Salah satunya peristiwa perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Sampai kemudian di bulan Dzulhijjah ini anak-anak santri menambah saja, di mana di bulan Dzulhijjah khususnya 10 hari pertama itu sudah menjadi hari-hari yang spesial. Ada satu hadis, ma min ayyamil amalu sholihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, yakni ayyam al-ashr. Qalu walal jihadu fi sabilillah ya Rasul. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'. Rawahu Tirmidzi. Tidak ada hari-hari yang di situ ada amal soleh yang dilakukan lebih dicintai oleh Allah. Wah, tidak ada hari yang kita lakukan amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah. Dari min hadil ayyam, dari hari-hari ini, yakni ayyam al-ashr, yakni 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, di bulan Dzulhijjah ini kita masuk di 10 hari pertama. Ini merupakan kalau kita beramal soleh menjadi amal soleh yang terbaik. Hadisnya tidak lebih daripada yang lain, cinta Allah. Sampai di bahasa di awal, tidak ada hari-hari yang amal soleh itu lebih cintai kecuali yaitu di hari 10 hari pertama di bulan itu. Sampai para sahabat qalu, mereka bertanya kepada Rasul, wala jihad fisabilillah ya Rasul, apakah jihad fisabilillah tidak termasuk paling baik? Tidak, sampai mengalahkan jihad fisabilillah, beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya. Wala jihad fisabilillah, la jihad fisabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai', kecuali dia keluar pergi untuk jihad dengan jiwanya, hartanya, falam yarji min dzalika bi syai', kemudian dia tidak kembali dengan suatu baru, itu spesial. Kalau hanya sekedar jihad saja tidak lebih utama dibanding 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sangat istimewa. Berkah salah satunya perjalanan yang begitu istimewa dari baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah karena situ kan kita semua masih masuk di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Mari kita untuk memperbanyak amal soleh, amal apapun itu, sholat berjamaah
zikirnya, ibadah-ibadah, karena kita masuk di 10 hari pertama ini, dan ini hanya 1 tahun sekali. Tahun berikutnya mau anak, kita nggak tahu, Allah yang tahu apakah kita masih berkesempatan untuk, yang mudah-mudahan kita terus berkesempatan sampai tahun berikutnya ya, untuk menikmati ibadah di bulan Dzulhijjah ini. Dan di antara 10 hari pertama, sebelum kita bicara tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, salah satunya ini kita bicara tentang utama juga ya. Nah, 10 hari pertama itu anak-anak santri, khususnya kita semuanya dan semua yang mendengarkan, di situ ada 2 hari yang istimewa, yaitu hari Tarwiyah dan Arafah. Itu sangat luar biasa sebagai pengganti kita yang belum dikasih kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Salah satunya ini ada satu hadis ya, khususnya di Arafah. Shaumu yaumi tarwiyah kafaratus sanatin wa shaumu yaumi Arafah kafaratus sunnatain. Dalam hadis yang lain, shaumu yaumi Arafah yukaffiru sanatain madiyah wal baqiyah. Jadi puasa ya, nanti di hari, kalau nggak salah itu hari Rabu Tarwiyah, terus hari Kamisnya kita masuk di hari Arafah. Puasa di hari Tarwiyah itu bisa menghapus dosa 1 tahun. Kalau puasa di hari Arafah itu menghapus dosa 2 tahun. Oh, luar biasa. Dari hadis yang lain, puasa di hari Arafah itu menghapus dosa 2 tahun, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Wah, Masya Allah. Jadi 1 tahun yang akan datang sudah ada jaminan dosa kita diampuni. Maksudnya kita akan dijaga oleh Allah, tidak mudah maksiat. Bukan berarti ya dosa saya 1 tahun ke depan sudah diampuni, ya udah saya nikmati dosa terus. Salah paham ya, sama dengan mempermainkan Allah. Akan dijaga kita dari kemaksiatan, akan dijaga dengan berkah kita puasa Arafah, dijaga oleh Allah untuk senantiasa taat sebagaimana taatnya baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, walaupun tidak ada seberapanya. Ya. Nah, maka dari situlah kita niatkan ya anak-anak, kalau anak-anak santri wajib puasa Tarwiyah Arafah, wajib buat anak santri. Secara hukum fikih sunnah, namun bagi hukum di pondok ya secara khusus diwajibkan sebagaimana wajibnya puasa Senin Kamis. Mudah-mudahan Allah senantiasa kasih pertolongan untuk bisa istiqomah. Nah, siapa yang tidak ingin dosa 3 tahun sudah diampuni? Semua orang pasti ingin. Dan ini apalagi yang Arafah itu hadisnya sangat jelas, sahih sekali ya. Tidak ada perdebatan di situ bahwa puasa di Arafah itu menghapus dosa 2 tahun. Maka disitulah pentingnya kita mulai sekarang ya kan, Bismillah puasa di hari Tarwiyah, khususnya di hari Arafah. Mudah-mudahan Allah kasih kita. Nah, kemudian kembali kepada keutamaan di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama sudah Allah istimewakan, mengalahkan amal soleh dengan berbagai macam amal soleh yang kita lakukan selain daripada bulan-bulan ini. Maka di situ pentingnya kita mempersiapkan amal soleh yang terbaik kita untuk kita aturkan ya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya, sebab apa engkau dijadikan oleh Allah sebagai kekasih, khalilan? Ittakhadhallaha khalilan, ittakhadhallahu khalilan. Sebab apa? Nabi Ibrahim menjawab 3 perkara. Yang pertama, ternyata Nabi Ibrahim itu mementingkan dan menomorsatukan perintah-perintahnya Allah. Nabi Ibrahim merupakan hamba yang tertaat daripada atau dari yang semua yang tertaat. Para nabi-nabi itu tertaat, tapi Nabi Ibrahim sangat spesial sampai mendapatkan predikat Khalilullah itu bukan main-main ya. Langsung di dalam Al-Quran jelas. Surat An-Nisa ayat 145 kalau nggak salah. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muslim wattaba millata Ibrahim hanifa
wattakhadallahu Ibrahima khalila. Wa man ahsanu, dan siapa yang paling baik agamanya, mimman aslama, daripada orang yang memasrahkan diri. Mimman ahsana wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muslim. Dan dia orang yang baik, berbuat baik, mengikuti agama Ibrahim yang hanif. Wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan Allah menjadikan Ibrahim khalil. Khalila itu kekasih, dicap diabadikan oleh Allah dalam firman-Nya surat An-Nisa 125. Berarti ada yang spesial dari Nabi Ibrahim sampai kemudian mendapatkan predikat khalil, karena ketaatannya Nabi Ibrahim sangat luar biasa. Gak main-main, dia sampai main najib, sangat luar biasa ketaatannya. Salah satu bentuk bukti ketaatannya Nabi Ibrahim itu di atas rata-rata, di atas kebiasaan pada umumnya, seperti hanya kisah di mana Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih sang anak. Wah, itu bukan main-main itu lah. Yang nanti insya Allah proses itu menjadi sunnah kita bersama, yaitu hari raya Idul Adha. Di situ ada penyembelihan hewan kurban. Dalam Al-Quran surat As-Saffat 102 sampai 107. Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atba'uka fanzur mada tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya inna badali min ajzil muslimin inna hadha lahwal bala'ul mubin wa fadainahu bi dzikrin 'adzim. Tuh kalau kita renungi itu Masya Allah ya, luar biasa Nabi Ibrahim ya. Maka di sini sama-sama dengan belajar kitab yang sama-sama kita pelajari untuk menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertabarukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Allah abadikan di situ. Ketika anak itu sampai usia sanggup berusaha bersama-samanya, kemudian Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Nah, ini disembelih ya, bukan untuk hanya sekedar di apa-apa, tapi disembelih. Harus disembelih. Padahal Nabi Ismail adalah anak kesayangan dari Ibunda Hajar yang sebelumnya ibu namanya Ibu Sarah. Terus kemudian ada Siti Ibu Sarah, Bunda Sarah, kemudian diberikan untuk menikah dengan Bunda Hajar. Milihlah anak yang namanya Nabi Ismail alaihissalam. Itu anak kesayang dan paling tersayang. Tapi luar biasanya kemudian diperintahkan oleh Allah untuk disembelih. Beda kalau itu kan sama orang tuanya dikasih uang, ya paling minimal nggak boleh main HP ya, dan lain sebagainya. Tapi ini tidak, disembelih. Dari kata-kata sembelih kita tahu bagaimana rasanya kita yang menyembelih. Padahal yang disembelih itu adalah anak sendiri, anak tersayang, anak yang ditunggu-tunggu. Tapi apa kemudian Nabi Ibrahim menolak perintah Allah? Mimpi yang pertama masih ragu, mimpi yang kedua masih, begitu dikasih sama mimpi yang ketiga yakin bahwa ini adalah perintah Allah. Kemudian disampaikan kepada sang anak juga bukan orang sembarangan, Nabi Ismail alaihissalam. Inilah patut dicontoh oleh antum selaku anak daripada anak-anak soleh. Apakah kemudian sang Ismail lari kabur? Tidak. Apakah kemudian menentang? Tidak. Apakah kemudian logika manusia, gimana sih Pak? Anak sendiri mau disembelih, anak sendiri mau digini-gini, harusnya bisa ya. Umumnya manusia begitu, tapi beliau tidak. Ya abadi fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Kata-kata yang lembut, ya abadi, wahai ayahku. Coba aku bisa begitu. Ayo.
padahal mau disembelih loh ya, bukan mau diapain lah. Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Tuh, itu merinding ya kalau kita dengar kata-kata itu dari seorang anak. Apa nggak langsung tersentuh hati Nabi Ibrahim ketika sang anak itu kemudian mengucapkan seperti itu. Laksanakanlah wahai ayahku apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Sama-sama orang yang istimewa di hadapan Allah, sama-sama Nabi, ya akhirnya jadi Nabi ya, Nabi Ismail alaihi salam. Tapi kemudian itu bukan candaan, bukan hanya sekedar kemudian menduga ini mah enggak akan jadi, tidak. Falamma aslama wa tahu jamil, ketika keduanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam memberikan atau berpesah diri, aslama berserah diri kepada Allah. Ya. Watallahul jabin, Nabi Ibrahim membalikan anaknya di atas pelipisnya, udah siap disembelih gitu. Bukan main-main. Karena kepatuhan tertinggi kepada Allah luar biasa. Karena ketaatan kepada Allah walaupun hanya lewat suatu mimpi. Loh ini beda kalau langsung baik Ibrahim. Wah, ini lewat suatu mimpi. Semua orang pasti bisa bermimpi. Di antara kita sering bermimpi, ada mimpi baik, mimpi indah, ada juga mimpi buruk, dikejar-kejar oleh hantu misalnya. Ya kan? Ada mimpi indah, mimpi bertemu para kekasih Allah, mimpi indah yang lain gitu. Tapi luar biasa. Falamma aslama wa tallahu al-jabin, kemudian membaringkan anaknya di atas pelipisnya. Terus kemudian wanadainahu ya Ibrahim, kami panggil dia, wahai Ibrahim. Barulah dipanggil oleh Allah. Qad sadaqta ruya inna kadzalika najzil muslimin. Sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Nabi Ibrahim membenarkan mimpinya, dan kita yang senantiasa berbuat baik pasti Allah akan balas dengan kebaikan pula. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin ketika kita berbuat baik ternyata Allah balas dengan keburukan. Tidak, hal jazau ihsan illa ihsan. Tidak ada kebaikan kecuali balasannya kebaikan pula. Maka kalau kita ingin banyak kebaikan dari Allah, kita harus banyak berbuat kebaikan, apapun isi atau bentuk kebaikannya. Yang penting kita termotivasi terus untuk berbuat kebaikan. Siap ya, Kafabi ya? Iya. Qad sadaqta ruya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahul balagul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata. Dan itu bagian dari ujian Allah yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa fadainahu bidzikrin adzim. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembilan yang besar. Enggak jadi kemudian disembelih karena diganti oleh Allah dengan seekor yang diturunkan dari surga, ya, dengan bentuk yang sangat besar. Nah, ternyata itu sudah diganti. Walau diganti sudah jelas dan pasti dan sangat jelas sekali bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail sudah membuktikan ketaatan, kepatuhan, kepasrahan tertinggi yang dilakukan semata-mata karena Allah. Bisa begitu jadi anak diberi sama orang tua nurut ya. Apalagi itu kebaikan antum ya harus nurut bagaimana kata orang tua gitu ya, Fadil ya, David. Bagaimana kata orang tua harus kita tunduk, kita taati, kita tunduk, pasti ada kebaikan besar. Makanya akhirnya predikatnya jadi menjadi Nabi Ismail alaihi salam. Itu salah satu bentuk ketaatan Nabi Ibrahim yang luar biasa.
hanya mengedepankan perintah Allah atas perintah orang-orang, atas perintah selain Allah. Maka itulah yang kemudian menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan predikat Khalilullah, kekasih Allah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kasih sayang Allah, cinta Allah, kita harus kuatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pelajaran pertama. Sekali lagi, ini kalau kita ingin dapat cinta Allah, kasih sayang Allah, maka kita harus bertakwa kepada Allah. Para takwa sudah sering kita bahas, tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah perbekalan, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa itu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Perintah Allah banyak ya, perintah ini, perintah itu. Nah, kita semua paham apa yang harus kita lakukan sebagai makhluknya Allah yang sejati, gitu ya. Itu yang pertama, singkat saja ya. Wa ma tamattu bima takaffalallahu li. Nah, ini yang kedua. Aku tidak meresahkan tentang sesuatu yang sudah ditanggung Allah li untukku. Ay ma kuntu bi amri ma tahammalallahu li minar rizqi. Yakni aku tidak berdiri di atas perkara yang sudah ditanggung oleh Allah kepadaku minar rizki, termasuk dari yang namanya rizki. Nabi Ibrahim itu gak pernah merasakan masalah dunia, gak pernah merasakan masalah apa yang sudah ditanggung oleh Allah, apalagi urusan rezeki. Rezeki semua makhluk sudah ditanggung oleh Allah, maka tidak perlu diresahkan. Kalau kita memang butuh, mintalah kepada yang punya rezeki. Siapa dapat? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin kemudian makhluknya Allah dilantarkan begitu saja. Allah menciptakan kita di muka bumi, pasti sudah dijamin rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizqiha. Illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk jelata di muka bumi ini kecuali rezekinya sudah ditanggung oleh Allah. Jangankan kita ya yang taat, termasuk kita yang durhaka buat Allah, tetap kasih. Allah itu Maha Rahman, nggak pada buruk, durhaka, takwa, semuanya akan dikasih sama Allah karena memang Allah punya sifat roh. Jangankan kita nih, hewan yang sering kita lihat, cicak tuh, nih anak-anak ya, itu kalau suka lihat cicak. Cicak itu makannya adalah hewan yang bersayap, sedangkan cicak sendiri gak punya sayap. Otomatis logikanya kalau mau makan hewan bersayap harus terbang, berarti harus punya sayap. Nyatanya cicak gak punya sayap, berarti gak bisa terbang. Tapi kok bisa terpenuhi semua makanan-makanannya? Gak ada ceritanya cicak busuk lapar, ada cicak kelaparan bergeletak kan kus-kus. Gak ada, yang ada cicak itu justru malah gemuk. Kenapa? Rezekinya sudah ditanggung oleh Allah. Padahal makanannya hewan yang bersayap. Kok bisa? Ya kalau di dunia ini cicak hanya 1, 2 oke lah. Cicak jutaan, miliaran, di setiap rumah pasti ada cicak. Di rumah tuh, di rumah di pondok, di sini cicak, di sana cicak. Emang nyamuknya banyak ya? Lalatnya banyak enggak sih? Tapi kok terpenuhi semua, makan apa cicak? Rezekinya sudah ditanggung oleh Allah. Apalagi kita yang taat, apalagi kita yang dekat, apalagi kita yang betul-betul takwa sama Allah. Anak Ibrahim itu juga. Makanya sampai kemudian meninggalkan Ibrahim Hajar dan Nabi Ismail pada pasir tandus, saat itu gak ada orang, gak ada sekiranya terlihatnya seperti gak ada pertolongan sekali, ditinggalkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena tahu itu perintah Allah untuk meninggalkan Nabi Ismail alaihissalam dari Hajar, ya, karena itu perintah dari Allah, pasti Allah akan jamin apa yang kemudian akan dinikmati oleh Ibunda Hajar dan Nabi Ismail. Ditinggal. Begitu kemudian
udah mulai habis, kebingungan udah aja, kebingungan, berusaha untuk cari air, bolak-baliklah ke Safa Marwah. Safa Marwah itu jauh loh, nah, dikri ya, nah, udah ya. Kalau antum nanti Allah takdirkan bisa ziarah ke sana, itu insya Allah, mudah-mudahan ya, doain ya, kita doakan dulu, mudah-mudahan Allah takdirkan lagi bisa berkunjung kembali ke tanah suci Mekah, Ramadan. Satu kenikmatan besar Allah izinkan untuk bisa ke sana, karena nggak semua orang bisa dipanggil oleh Allah datang ke sana. Walaupun orang berduit, orang punya pun, orang berduit pun belum tentu Allah izinkan pergi ke sana. Termasuk yang nggak punya duit, tidak menutup kemungkinan. Dan sangat bisa sekali kalau Allah panggil ke dari sana, walaupun nggak ada duit pun dia akan berangkat. Karena itu tergantung apakah Allah panggil atau tidak. Makanya kita bersama-sama doa ya. Mudah-mudahan kita juga kalau yang sudah ke sana bisa dipanggil kembali untuk berkunjung beribadah ke tanah suci Mekah. Gitu. Jadi harus punya cita-cita begitu ya. Saudara yang kau inginkan sana, cita-cita pengen lagi. Ya bil, doain bil, gak tahu gimana caranya Allah. Pengen lagi, karena setiap kita datang ke satu tempat merenung, ya Allah bagaimana perjuangan Rasulullah, bagaimana inilah menambah Rasulullah berjuang begitu. Masa kita yang di sini walaupun mohon maaf hanya santri datang atau mungkin banyak dan seterusnya, atau perjuangan dengan mendidik antum, bimbing para santri. Rasulullah dulu malah dihantemin pakai batu, dihantemin pakai cacian makian, dan sekarang dakwahnya begini masa nggak tahan begitu. Masa nggak bisa istiqomah? Lah itu masya Allah, itu satu tempat yang lain, tempat ini tempat itu. Wah, ketika kita menikmati ibadah Safa dan Marwah, bagaimana dulu udah hajar keliling terus. Kalau sekarang adem, dulu terik matahari pada pasir, luar biasa. Orang wanita 7 kali. Ya, begitu sudah 7 kali, keingatan anaknya Ismail. Aduh, gimana ya anakku ya? Coba saya lihat. Ketika disamperin, ternyata yang dicari-cari itu mulai dari Safa Marwah bolak-balik nggak nemu-nemu. Lalanya rezekinya ada di samping pas kakinya, ya kurang lebih begitu. Nabi Ismail alaihissalam, muncullah sumber air Zam-Zam. Zam-Zam. Wah, makanya namanya Zam-Zam. Dan itu merupakan air yang super istimewa di muka bumi. Tidak ada air yang lebih melebihi keistimewaan air Zam-Zam. Ma'u Zam-Zam masyu di barat. Jadi air Zam-Zam itu bisa menjadi apapun keinginan kita, hajat kita, dengan kemudian kita minum air Zam-Zam, insya Allah menjadi satu doa-doa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa menjadi obat, bisa luar biasa. Wah, itu luar biasa. Maka di sini kita bareng-bareng dengan berkahnya kita tabarukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian tabarukan juga di Syahrul Haji ya, Hijjah ini. Ya, bersama doa mudah-mudahan kita diizinkan oleh Allah untuk kembali ke tanah suci Mekah Ramadan ya Rabbal. Baik, itu yang kedua. Makanya Rasul Nabi Ibrahim alaihissalam tidak begitu khawatir ya, tentang apa yang sudah ditanggung oleh Allah terkait masalah rezeki salah satu sampai begitu. Tapi nyatanya kan sudah terbukti ya, yang dicari-cari ke sana nggak taunya yang di sini malah yang muncul, malah mendekati posisi di mana Nabi Ismail alaihissalam. Dan sampai sekarang itu namanya air Zam-Zam nggak ada cerita yang sampai asam, tapi habis nggak ada. Padahal diambil oleh jutaan miliar orang tiap hari, dan itu nggak ada habis. Apalagi saat bulan haji begini, wah luar biasa. Madinah, Mekah itu nggak ada ceritanya air Zam itu habis. Padahal itu satu sumur kalau nggak salah, nggak tahu ada berapa sumur yang dibangun, ya kan? Tapi itu nggak bisa setelah berkahnya perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail, ada berkah anugerah yang Allah berikan. Tuh, itu bentuk kalau kita kemudian tidak meresahkan masalah itu, justru dijamin oleh Allah. Dalam artian tidak meresahkan itu, kita harus yakin ke Allah.
segalanya, yang mengatur segalanya, yang mengatur rezeki kita, yang mengatur segala macam itu Allah. Jangan sampai kemudian kalaupun kita misalnya dapat rezeki, kita andalkan diri kita, inilah hasil kerja keras saya, dan merasa itu bisa berhasil kan dari bukan, tapi itu bisa berhasil karena atas izin Allah. Allah beri kita kemampuan, Allah beri kita kekuatan sehingga kita bisa ikhtiar berusaha dan seterusnya sehingga bisa berhasil. Semua itu yang berikan adalah Allah. Nah, kita contoh bagaimana perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga betul mendapatkan predikat Khalilullah. Ketauhidan yang luar biasa Nabi Ibrahim alaihissalam. Masalah apapun, ketakwaan perintah oke, masalah kebutuhan dunia pun oke, ya. Minar rizki, bagian daripada rizki pun sama sekali tidak dikhawatirkan oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, terus kemudian yang berikutnya, yang ketiga yang menjadikan sebab Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan predikat Khalilullah, wa ma ta'asyaitu ay ma akaltu waqtal masai. Wa ma ta'asyaitu, aku tidak makan siang, makan malam ya, masa sore makan malam maksudnya. Wa ma ta'asyaitu, aku tidak makan sore, ay ma akaltu waqtal masai, yakni aku tidak makan di waktu sore, berarti makan malam, katakan begitu. Wa ma tawaddaitu, dan aku tidak makan pagi, ay ma akaltu waqtal ghadati, dan aku tidak makan pagi. Jadi beliau itu makan pagi, makan siang, makan sore, ya. Illa ma'adhi, kecuali bersama tamu. Waduh, ini mantap nih. Salah satu yang menjadikan sebab beliau mendapatkan predikat Khalilullah, suka memberi makan orang. Ya, beliau tak pernah itu ya yang namanya makan sendiri. Dijelaskan dalam kitab ini. Ya, ini beliau yang menyampaikan. Karena itu bermakna aku tidak pernah makan siang, tidak pernah makan sore, ya, tidak pernah makan ya siang sore ya. Terus kemudian illa ma'adhafi, kecuali bersama tamu. Ruya annahu alaihissalam kana yamshi milan aw milaini li talabi man ya'kulu ma'ahu alaihissalam. Diriwayatkan sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam berjalan sampai 1 mil. 1 mil itu kurang lebih 1,6 kilometer lah, kurang lebih ya. Berarti kan lumayan jauh. Au milaini atau 2 mil, berarti kurang lebih 3 kilo lah jalan. Untuk apa? Li talabi man ya'kul, untuk cari orang diajak makan. Coba. Kalau kita biasanya cari makan atau cari apa kebutuhan kita, ini tidak. Li talabi man ya'kulu ma'ahu alaihissalam, yaitu untuk mencari orang ya'kulu ma'ahu, yang kemudian diajak makan bersama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jalan 1 mil atau 2 mil, keperluannya cari orang untuk bisa diajak makan. Tuh coba begitu ya. Kalau ada, nggak perlu dicari. Kalau nggak ada, belum cari, keliling. Apa nggak perlu lapar ya Ustaz ya? Ya Bil, kalau ada gimana Bil? 1 mil dulu udah lapar, jalan 1 mil lagi. Dah. Pergi 2 mil, nggak nemu gimana kalau nggak nemu? Ya, terus mencari tuh, ya sampai 1 mil, 2 mil. Itu butuhnya untuk cari orang yang bisa diajak makan bersama. Berarti ada sesuatu yang spesial ketika kita memberi makan orang. Ya, ternyata bukan yang menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam itu mendapatkan predikat Khalilullah itu ibadah yang super tidak ternyata. Nah, 3 dari amalan beliau ini ada muatan hablu minallah, hablu minan nas. Apa bil? Hablu minallah, hablu minan nas. Hablu minallah, hubungan dengan Allah sangat dekat sekali. Dibuktikan dengan ketakwaan kepada
dekatnya sama luar biasa. Kita sama sesama malah diabaikan, sama sesama ternyata malah nggak peduli, sesama malah kemudian apa istilahnya, memalingkan. Padahal kita sama Allah diciptakan di makhluk sebagai makhluk sosial yang itu memang diperintahkan kita untuk saling bekerjasama dalam kebaikan. Wa ta'amalu 'alal birri wat taqwa, tolong-menolonglah dalam kebaikan dan takwa. Nah, ini ternyata yang menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan predikat Khalilullah itu suka memberi makan. Makanya saya pesan kepada anak-anak, cita-citalah jadi orang kaya raya. Namanya cita-cita itu harus tinggi langit. Masalah sampai nggak sampai urusan Allah. Ya, karena dalam kitab taklim yang pernah disampaikan, cita-cita itu bagaikan kita yang ingin terbang menuju suatu cita-cita, suatu kesuksesan, keberhasilan, itu harus ada cita-cita. Diibaratkan burung bisa terbang ke sana ke sini, bisa terbang menguasai semua wahana, menguasai semua ruangan, menguasai semua tempat dimanapun dia suka. Itulah burung. Burung itu bisa ke sana ke sini itu karena ada sayap. Dan saat itulah diibaratkan cita-cita kita. Kalau kita ingin sukses, kita ingin kemudian berhasil, harus punya cita-cita. Itu bagaikan sayap kita untuk terbang, untuk menguasai, yaitu atau kemudian mencapai sebuah cita-cita. Harapan kita untuk menjadi orang sukses dunia akhirat. Nah, maka cita-cita, ya, cita-cita itu penting. Dengan cita-cita itu bagian daripada doa untuk kita bisa menjadi orang yang sukses. Maka dengan kemudian menjadi orang yang sukses, ya, di bidang apapun itu akan jauh lebih berguna dan jauh lebih banyak manfaatnya. Ya, jadi orang biasa bisa bermanfaat. Kalau bukan dengan harta, bisa dengan pikiran, tenaga, dengan apapun itu bisa. Tapi ketika kemudian kita punya cita-cita yang besar, itu sangat diharuskan, ya. Ketika kita bisa bermanfaat pikiran kita, alhamdulillah. Bermanfaat visi kita, tenaga kita, alhamdulillah. Bermanfaat dari sisi ekonomi, harta, finansial, alhamdulillah. Jadi lebih justru jauh lebih banyak bermanfaatnya kita untuk bisa mengamalkan, ya, mengaplikasikan anugerah Allah yang banyak dan berubah, baik itu tenaga, fisik, pikiran, finansial dan sebagainya. Artinya dari sini jamaah dari Allah Subhanahu wa taala perlu menjadi perhatian kita bersama bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat predikat Khalilullah itu beliau menyampaikan karena 3 hal, ya. Saya ulang lagi, ya, untuk anak santri, ya, dan semuanya, bahwa Nabi Ibrahim itu mengedepankan perintahnya Allah. Perintahnya Allah apa aja beliau senantiasa jalankan dengan penuh kepasrahan, penuh keikhlasan, penuh dengan kepatuhan. Salah satunya tadi perintah untuk menyembelih anak, luar biasa. Itu bukan perintah main-main. Gak semua orang bisa melakukan itu. Gak semua orang bisa melakukan itu. Tapi Nabi Ibrahim berhasil menunjukkan kepatuhan tertinggi kehadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beliau tidak meresahkan apa yang sudah ditanggung Allah. Karena itulah bentuk ketauhidan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak ada rasa resah, sedih, gelisah, takut, gak ada. Karena semua ditanggung oleh Allah. Kalau kita takut, sedih, ini seakan-akan Allah itu apakah kemudian gak ikut menyelesaikan, gak ikut menanggung, gak ikut menjadi, padahal kita adalah makhluknya Allah. Nah, itu Nabi Ibrahim, itu luar biasa. Dan yang ketiga, yaitu Nabi Ibrahim tidak kemudian makan siang, makan malam, kecuali beliau makannya bersama para tamu. Kalau memang ada tamu, diriwayatkan beliau berjalan sampai 1 atau 2 mil untuk mencari orang yang bisa diajak bersama-sama makan. Nah, disinilah muatan berarti kita untuk senantiasa untuk berbuat kebaikan, baik itu baik di hadapan Allah dengan kita, hablum minallah, dan juga hablum minan nas,
mungkin masih banyak dipertanyakan, paling tidak dapat berkahnya lah itu kita mendapatkan cinta Allah, kasih sayang Allah dengan banyak berbuat kebaikan. Mungkin itu yang bisa disampaikan di pekan ini. Soal pekan berikutnya nanti kita akan bahas kembali ya. Dan hari Jumat kita akan sama-sama merayakan hari Idul Adha. Semoga Allah kasih sehat, Allah kasih kemudian senantiasa tetap istiqomah beribadah ya. Kita sama-sama mengingatkan semua ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ini hari Idul Adha, penyembelih hewan kurban. Mudah-mudahan ya, ini juga mengajarkan kepada para santri bercita-citalah untuk kemudian bisa menunaikan ibadah kurban kapan begitu. Tapi harus ada cita ya, apa dia? Sama Buddha ya, semuanya punya cita-cita. Karena keistimewaan sangat luar biasa. Ini satu sebagai penutup ya. Ada satu hadis Zaid bin Arqam itu bertanya kepada Rasulullah bin Arqam atau para sahabat yang bertanya, ya Rasul, apakah kurban itu? Kurban itu adalah sunnahnya bapak kalian Ibrahim alaihissalam. Lalu keutamaan apa yang aku dapat dari berkurban tersebut? Rasul menjawab, setiap selai rambutnya adalah satu kebaikan. Bertanya lagi, terus bagaimana dengan bulu-bulunya ya Rasul? Setiap selai bulunya adalah satu kebaikan. Coba antum bayangin, antum berkorban dengan kambing, berkorban dengan sapi. Hitung, silakan hitung jumlah bulu yang ada di hewan itu. Bisa dikri. Jangankan semua badan, cukup satu kaki aja. Jangan satu kaki, satu telinga aja, satu kuping sapi aja, silakan dihitung ada berapa bulunya. Baru di ujung udah 100, udah 1 juta, nah malas saya capek lah. Belum satu badan. Itu kira-kira itulah jumlah pahala kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Sangat istimewa. Bagaimana dengan bulu-bulunya? Itu semua itu merupakan suatu hal yang luar biasa. Maka kalau belum Allah kasih kesempatan, punya cita-cita. Jadi saat itu Ustaz juga pernah masih di Tarik Izziat ya. Kita belum dikasih kesempatan untuk menunaikan ibadah kurban. Tapi karena prinsip daripada cita-cita itu salah satu doa, sehingga ada santri, beberapa santri itu menabung sehingga sampailah sekian puluh juta. Terus kemudian datang Ustaz pas setelah lagi di masjid, Ustaz ini kami sudah menabung uang sekian juta, mengatasnamakan 7 orang. Nah tinggal 1 orang nih Ustaz, dia berkenan ya saya cantumkan nama Ustaz sebagai kemudian penyembelih daripada tahu melaksanakan ibadah kurban tersebut. Tuh, walaupun kita kemudian nggak mengeluarkan biaya itu, tapi ternyata nama kita sudah tercantum bahwa kita itu sudah berkorban. Itu salah satu bentuk contoh kalau Allah itu memudahkan kita untuk beribadah dengan caranya Allah. Nah itu makanya cita-cita itu penting. Saya cita-cita pengen tiap tahun berkorban, begitu loh ya. Berarti kan Allah kasihnya cukupan loh. Saya pengen cita-cita tiap tahun berkorban sapi, wah itu Masya Allah. Walaupun nggak di sini, di kampung kita yang lebih membutuhkan, dimanapun kita yang penting ikhlas sama Allah, gitu ya. Dimanapun yang penting kita ikhlas sama Allah. Ya, mungkin itu karena begitu besar keutamaan di bulan Dzulhijjah ini, bersama-sama kita berdoa kepada Allah senantiasa beri kita kemudahan untuk beribadah, khususnya di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, dan Allah senantiasa beri kita kekuatan, keistiqomahan untuk meridhoinya, dan harapan kita bersama nanti ketika kita waktunya dipanggil oleh Allah, diwafatkan oleh Allah, wafat dalam keadaan husnul